Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fedaditya dan rekan saya Ali Kanugraha yang selama 30 menit ke depan akan membahas soal cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program Sepak Bola. Untuk Anda. Mantap. Kak, kita kan tahu ya kalau di sepak bola itu wajar bagi klub untuk merekrut pemain. Betul. Dan yang bakal kita bahas ini adalah soal bagaimana sih kalau klub itu merekrut back. Jadi kalau klub nyari penyerang, data statistik yang digunakan tuh gampang, Kak. Oke. Dia mencetak berapa gol, itu kan paling gampang ya. Tapi gimana? Pun dengannya kiper sebenarnya. Kiper Oh juga iya, gampang kiper. sebenarnya. Berapa save yang dia buat, Berapa save sama dibuat. yang paling penting fisiknya. Fisik. Kalau dia rabun kan nggak mungkin direkrut jadi kiper. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gimana sih dengan pemain bertahan? Betul. Apakah data tackle, sapuan, dan jumlah clean sheet aja tuh udah cukup? Iya, dan hitungnya juga lumayan susah lah daripada susah. gol atau jumlah save sebenarnya. Waktu itu pemain yang paling terkenal di dunia, Harry Maguire. Harry Maguire, saudaranya Toby. Bukan, itu Spider-Man dong. Dibeli senilai 87 juta euro dari Leicester City ke Manchester United. Matheus de Ligt dibeli Juventus dengan senilai 85,5 juta euro dari Ajax Amsterdam. Sementara Virgil van Dijk dibeli Liverpool dengan harga 84,6 juta euro dari Southampton. Ini back-back termahal di dunia semua nih, di atas betul. 80 juta. Nah, di era modern ini dan setelah kemunculan tiga pemain tadi contohnya, kita jadi mengira-ngira nih. Mengira-ngira. Kenapa back ini mulai dihargai secara tinggi, Iya. bahkan bisa mulai melampaui striker. Iya, benar. Jadi kita jadi bertanya-tanya bagaimana juga si cara klub ini mengidentifikasi back yang bagus. Bertanya-tanya gini bukan? Apa Kamu tuh? nanya. Aduh, kamu nanya kenapa Virgil van Dijk bisa clean sheet? Harganya mahal. Enggak dong, waktu itu Jangan lupa lah. masih mau dilanjutin ya? Enggak. Jijik Gimana udah. sih? Aduh. Bosen. Nah, waktu itu mantan kepala scout Derby County yang bernama Joe McLaren menjelaskan bagaimana proses klub mengidentifikasi back yang tepat untuk direkrut oleh sebuah klub. Yang paling utama itu dia harus berhati-hati ya. Oke. Jadi McLaren itu menjelaskan kalau memantau back adalah salah satu tugas yang sulit. Betul. Karena yang paling sulit itu kan sebenarnya ngurus akun TikTok. Wah. Karena dibanding di Twitter, di FB, di Instagram ya. Iya. Di TikTok ini banyak bocil yang bahkan belum lulus wajib belajar 9 tahun. Saya pernah nih ya dapat balasan komentar gitu. Saya pernah balas komen apa gitu. Terus dia balasnya gini, Jerman kalah. Hah? Kayak Ya. kayak emang kita kenal satu sama lain ya gitu. Kok dengan Kayak, mudahnya? Iya. Terus ada lagi yang komen gitu. Heeh. Ngomong apa sih? Nggak ngerti. Wah. Ini kenapa ya? Ya mungkin, Emang susah. mungkin lu belum belajar aja gitu. Otaknya masih belum berkembang gitu. Sabar. Belum siap. Kayaknya ini lebih belum siap mempunyai akun TikTok yang viral. Cuma yang jadi bener sih, maksudnya kayak Tuh. kalau bocil tuh mungkin otaknya tuh masih belum berkembang gitu. Benar. Untuk bisa Sebenarnya harus ada kelas bagaimana cara menghandle sosial media. Dan itu belum banyak gitu. Kembali lagi di mana itu? Golden Ways. Oh iya, saya jadi pernah dengar bahasan di mana gitu ya. Kayaknya emang kita tuh perlu ngebatasin orang-orang yang pakai media sosial sih di Indonesia tuh. Jadi seenggaknya kalau yang IQ-nya di atas 90 baru boleh. Kasihan ya. Nah, jadi kan penggunaan statistik juga nggak bisa langsung bikin klub ini sepakat soal kemampuan back tersebut. Betul. Penggunaan statistik duel udara, jumlah sapuan, atau clean sheet mesti digunakan dalam konteks. Jadi harus ada konteksnya. Karena tanpa konteks, statistik ini bisa menyesatkan. Kalau yang pendek disebutnya apa, Kak? Aduh. Konten. Saya Misalnya. konteks sama konten ya. Misalnya pemain yang ada di tim papan bawah, dia ini harusnya bakal lebih banyak bertahan ya. Dan jumlah angka statistik bertahannya itu jauh lebih tinggi daripada back di tim papan atas. Siap. Nah, Contohnya striker, Giroud ini kan nggak cetak gol ya di Piala Dunia 2018. Betul. Bahkan dari 13 attempts, coba. nggak ada yang on target, nggak ada yang ngarah gawang gitu. Iya, Iya. benar. Dan orang-orang bakal berpikir kalau Giroud ini adalah striker yang jelek kalau cuma lihat statistik. Tapi Giroud itu selalu dimainin dari match pertama Piala Dunia sampai Prancis jadi juara gitu. Karena mungkin buat pelatihnya
Giroud ini penting buat jadi strategi. Gak harus cetak gol asal ada dia gitu. Betul. Ada karena pada akhirnya gaya bermain tim ini juga yang paling berpengaruh. Iya. Pada akhirnya kalau mau ngambil contoh tadi Maguire. Sebagus apapun statistik dia di Leicester, tapi ketika dia di MU tidak sesuai dengan skema yang dimainkan, ya tetap jadi back yang biasa aja pada akhirnya. Ada nih misalnya tim dengan pressing tinggi memaksa lawan memberikan bola panjang ke lini pertahanan mereka. Nah ini membuat jumlah duel udara akan lebih banyak pada back tim di tim yang main dengan pressing tinggi. Sebaliknya tim yang menunggu akan mengundang lebih banyak umpan dari lawan dan mungkin menghasilkan angka tackle atau intercept yang lebih tinggi. Betul. Cara sederhana buat mengatasi angka tanpa konteks ini adalah dengan melihatnya lebih detail dalam hal presentase dari setiap komponen. Jadi yang dilihat itu adalah persentase keberhasilan, jadi bukan angkanya. Misalkan dia jumlah tackle 20, tapi persentasenya 10%. Keberhasilannya gitu. Presentasi ini yang membuat angkanya lebih sebanding di tiap tim. Betul. Nah ini juga ada proses pemantauan. Pada musim 2017-2018 nih, Derby County ini merekrut Andre Wisdom dari Liverpool yang berposisi sebagai bek kanan. Serta waktu itu ada satu lagi bek tengah Hull City yang bernama Curtis Davies. Nah keduanya ini dipantau secara langsung oleh Derby County. Statistiknya juga yang digunakan sebagai identifikasi lebih lanjut pada akhirnya bagaimana kemampuan si pemain tersebut. Soalnya pemantauan secara langsung dianggap lebih penting dalam identifikasi pemain gitu. Jadi dibanding cuma lihat statistik doang, mending kita lihat langsung pemainnya. Nah, proses pemantauan ini sebenarnya ada 3 bagian, yaitu ada flagging up, groundwork, dan backing up. Di proses pertama itu flagging up, dilakukan pemantauan secara langsung, terus menganalisis lewat video pertandingan, membaca statistik dan minta saran dari luar. Nah, saat masuk proses kedua yaitu groundwork, tahapannya masih dilanjutkan dengan tambahan mencari tahu soal kontrak si pemain dan menggali kepribadiannya. Jadi ingat kayak misalkan waktu saya masih sekolah, kalau ada yang cakep tuh biasanya kita pantau dulu. Kalau misalkan orangnya baik, baru kita cari kontaknya. Sementara kalau misalkan ada yang cakep tapi suka kentut sembarangan, wah ini udah red flag ya, red flag. Betul. Nah, pada tahapan backing up, klub ini bakal melakukan pengecekan terakhir dan memperkuat alasan kenapa pemain tersebut layak dimasukkan ke dalam daftar transfer. Daftar terakhir lah ya backing up. Nah, statistik juga sebenarnya masih digunakan, tapi sejak tahap pada awal-awal saja. Tim pemantau akan mencari pemain dengan gaya main yang sesuai dengan keinginan manajer, termasuk soal statistiknya juga. Misalnya nih, manajer ini ingin pemain yang agresif. Yang ngechat duluan biasanya. Bukan agresif itu udah bukan langsung nanya, "Pap dong." Ya, itu agresif tuh. Dibalas akhirnya, Kak. Kenapa jadi ke masalah pribadi? Nah, pada akhirnya tentu tim pemantau akan mencari pemain dengan statistik tackle yang baik. Pada tahap kedua, daftar pemain tersebut akan dibandingkan secara statistik dengan pemain yang dimiliki di tim yang posisinya sama. Jadi dibandingin dengan yang dipunya. Kalau misalnya yang dipantau ternyata lebih jelek dari yang kita punya, ya udah mendingan pakai yang punya juga. Betul. Dengan melakukan ini, klub bisa mendukung apa yang telah tim pemantau lakukan, juga membantu manajer dalam membuat kesimpulan. Nah, selain itu, ini juga untuk memberi informasi objektif untuk ditujukan pada dewan klub. Dewan klubnya, benar-benar. Nah, terus ada pembahasan yang menarik lagi soal memantau di luar negeri. Wah, scoutingnya. Karena pemain lokal di Inggris ini tuh kan terkenal dengan biayanya yang tinggi. Itu kayak Maguire aja tuh 87 kan tadi ya. Sementara kayak Virgil van Dijk cuma berapa tadi? 80-an lah ya. Sementara kalau secara permainan kayaknya bagusan Van Dijk gitu. Nah, untuk itu klub berusaha memantau pemain yang ada di luar negeri. Utamanya sih ya dari Eropa aja ya. Cara memantaunya jelas beda karena tiap liga punya gaya main yang beda. McLaren ini menjabarkan kalau di Liga Belanda dan negara-negara Skandinavia, biasanya mereka ini menyerang lewat penguasaan bola. Sementara di Jerman dan Prancis, penyerangan ini jauh lebih fisikal. Jadi statistiknya pun bakal berbeda dua liga itu. Tergantung si klub atau liganya ya. Liganya, ya. Untuk mengatasi hal ini, klub akan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi back yang bermain di kompetisi yang mirip dengan divisi Championship, tempat derby berkompetisi. Capaian pada musim sebelumnya pun menjadi alasan kenapa seorang pemain ini bisa dibeli atau diberhentikan. Hal ini berdasarkan statistik dari lebih dari 100 pertandingan yang bisa dipertanggungjawabkan kesimpulannya gitu. Namun sepanjang musim pemain yang bisa bermain lebih baik atau lebih buruk dengan rekan tim yang berbeda misalnya nih dan terlibat dalam gaya permainan yang berbeda atau level liga yang berbeda. Nah, jadi tim ini pada akhirnya harus membedah angka dan bertanya apakah mereka dapat percaya sepenuhnya pada angka-angka statistik tersebut. Nah, terus ada juga pemantauan di luar statistik. Karena pesan dari si McLaren ini jelas, Kak.
Statistik bisa membantu, tapi statistik ini tidak memperlihatkan semuanya. Oke. Soalnya ada banyak hal yang tidak tercakup oleh statistik. Oke. Contohnya, bagaimana statistik menilai pemain menangani situasi dalam tekanan. Gak ada tuh di statistik. Iya, padahal ini tuh atribut yang penting buat back. Yang paling gampang itu, ambil backnya yang tinggal bertetangga di kampung saya. Kenapa tuh? Karena yang dia hadapi sehari-hari adalah tekanan sosial. Bagaimana mental terbentuk? Bagaimana mental terbentuk? Misalkan dia belum punya pacar. Kayak Alika, dianggapnya apa? Homo. Wah. Udah punya pacar, dibilang pergaulan bebas. Benar. Udah nikah, ditanya, kenapa belum punya anak? Iya. Udah punya anak, ditanya, kapan nambah? Itu kalau misalnya dari kampung Anda jadi back Liga Inggris, dia tahan dengan segala banting. segala serangan mental tuh dia udah tahan tuh. Ini jadi pertanyaan, apakah statistik itu memperlihatkan apakah back ini terpancing untuk ngambil sekali? Kayak misalkan ada musuhnya depan, Betul. langsung gitu. Iya, itu juga mungkin ngaruh di non-statistik ini statistiknya. ya. Atau dia ini bisa bersabar menunggu waktu yang tepat buat merebut bola. Yap, itu juga. Iya. Atau apakah ini waktu yang tepat buat Rudiger buat loncat-loncat? Wah, kalau yang itu mah di luar nalar, bukan di luar statistik lagi. Emang bener ya di Chelsea suka gitu ya? Iya, bahkan katanya di tim yang sebelumnya juga dia selalu begitu. Dan katanya bukan untuk mengejek lawan, cuma emang dia untuk berlari lebih cepat. Ya, tapi kalau ngejek pun dia gitu-gituan. Iya, saya juga pengen mukul sih, walaupun dia pemain Chelsea atau pemain yang saya dukung. Aduh. Nah, waktu itu Derby County ini pada akhirnya di bawah Lieutenant memprioritaskan tim player ya. yang punya kepemimpinan dengan perilaku yang baik. Soalnya divisi Championship adalah liga yang keras dengan 46 pertandingan liga per musimnya. Karena itu mereka menggunakan live scouting, video scouting, dan mencari latar belakang sang pemain lebih dalam. Nah, ini di luar statistik tadi, ketimbang cuma lewat statistik belakang. Jadi sebenarnya klub tuh nggak sekadar beli pemain ya. Iya. Ada proses panjang banget gitu belakangnya kan. Karena ya ini pada akhirnya real life gitu. Kalau kita kan bermain game kayak FPL, kita beneran lihat statistik kan. Karena ya faktor non teknis ini nggak mungkin ngaruh ke dalam itu. Betul. Gitu. Tapi ternyata di dalam lapangan ya tadi banyak faktor non statistik yang justru Alika biasanya pas main FPL ngelihat statistik apa? Saya misalnya ya jumlah gol yang dia capai di minggu sebelumnya. Ya. Saya pakai wah yang ini jago. Saya pasang. Saya nggak peduli tuh kayaknya dia ngambek deh hari ini, minggu ini. Kan nggak ada gitu faktor kayak gitu waktu itu. Makanya masih peringkat 2. Kesana ya, ujungnya saya di roasting. Itu tadi bahasan kami soal transfer soal atau nyari soal back. Jadi mana-mana tetap di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda.